Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi manajemen PT SA2 Indo dengan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Saya Hartiwi dengan NIM 2022 SA088 serta teman saya Betty Yuni Anita dengan NIM 2022 SA089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstraksi. PT SA2 Indo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garment. Adapun produk PT SA2 Indo antara lain blus, t-shirt, dan juga trouser. Data penjualan dalam kurun 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa kondisi penjualan yang cenderung stagnan. Menurut pengamatan penulis, saat ini penerapan strategi pengembangan bisnis perlu diperbaiki untuk mengevaluasi kondisi perusahaan. Dengan dilakukannya identifikasi faktor internal yaitu melalui strength dan weakness serta faktor eksternal yaitu opportunity dan threats. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan perencanaan strategi dan juga kebijakan yang efektif serta efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui metode analisis SWOT. Kemudian, metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan juga studi pustaka. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa PT SA2 Indo perlu memperbaiki sistem pengembangan bisnis jangka panjang, kebijakan, serta struktur organisasi yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu business plan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Bisnis garment masih terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi produksi dan pemasaran melalui media internet. Hal ini menyebabkan persaingan antar perusahaan garment yang dilakukan melalui cara yang menarik pelanggan dan juga mengembangkan pasar baik secara geografis, demografis, maupun gaya hidup. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antara konsumen, karyawan, pemasok, distributor, dan juga mitra kerja lainnya. PT SA2 Indo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garment dengan beberapa nama brand yaitu Carhartt, Gold, JCPenney. Produk yang dihasilkan antara lain yaitu blus, t-shirt, dan juga trouser. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jaringan reseller semakin bertambah dan tersebar di beberapa negara. Peningkatan reseller jalan dengan kecenderungan audiens sekarang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan juga hasil penjualan sebagai reseller. Meskipun demikian, pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, perusahaan mengalami penjualan yang cenderung stagnan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori. Landasan teori yang digunakan yang pertama itu pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula, sesuai dengan perkembangan kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi. Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya. Yang ketiga yaitu business plan. Business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud untuk menata jaringan yang penting bagi pengguna atau penerima. Kemudian ada sistem information management. SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi untuk kemudahan bagi proses manajemen. Yang terakhir yaitu ada analisa SWOT. Analisa SWOT yaitu sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu proyek. Selanjutnya yaitu metode. Untuk mengumpulkan data terkait PT SA2 Indo, penulis melakukan beberapa metode. Yang pertama yaitu wawancara.
Wawancara dilakukan secara langsung kepada General Manager. Dari proses wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi terkait profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta bagaimana sistem manajemen berjalan pada PT SA2 Indo. Kemudian ada observasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara sistematis menggunakan panca indera dibantu dengan pencatatan dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait objek yang diteliti. Kemudian ada studi pustaka. Penulis mengumpulkan bahan-bahan referensi baik dari artikel, jurnal, makalah, maupun situs internet mengenai sistem informasi manajemen atau SIM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan analisis model SWOT perusahaan di PT SA2 Indo. Identitas perusahaan yaitu input judul penelitian analisis sistem informasi manajemen di PT SA2 Indo dengan model SWOT. Input perusahaan PT SA2 Indo adalah perusahaan yang bergerak di industri garment bidang pakaian jadi seperti blus, skrit, terus dan pengiriman yaitu ke USA dan UA. PT SA2 Indo didirikan pada tanggal 6 April 2008. PT SA2 Indo beralamat di Dusun Gintungan, RT 19 RW 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dengan kode pos 50775. Untuk visi dari PT SA2 Indo yaitu menjadi perusahaan garment berbasis teknologi yang terbaik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk misinya sendiri yaitu menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas dengan mempertahankan harga yang kompetitif. Parameter SWOT, strength atau kelebihan yang pertama adalah legalitas perusahaannya lengkap. Di sini legalitas perusahaan lengkap itu seperti NIB, NPWP, TDP itu sudah tertera. Dan kedua, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain yang menarik. Yang ketiga, kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar di sini artinya adalah menghadapi permintaan yang tinggi. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tepat waktu. Yang keempat adalah reputasi yang baik. Awareness atau kelemahan dari perusahaan PT SA2 Indo ini adalah yang pertama, ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam memproduksi perusahaan garment berasal dari luar negeri, sehingga perubahan kebijakan perdagangan atau fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan baku serta margin keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah kualitas manajemen yang perlu ditingkatkan. Terdapat kelemahan dalam struktur manajemen perusahaan yang menghambat efektivitas pengambilan keputusan dalam koordinasi antar departemen. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan respon terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, tingginya tingkat pemutusan kontrak oleh pelanggan. Beberapa pelanggan memiliki kecenderungan untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan garment dengan alasan tidak puas dengan kualitas produk atau pelayanan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat, risiko terhadap perubahan tren fashion. Industri garment sangat dipengaruhi oleh tren fashion yang cepat berubah. Jika perusahaan tidak mampu mengikuti tren tersebut, maka permintaan terhadap produk dapat menurun secara signifikan. Parameter SWOT, opportunity atau peluang. Pada PT SA2 Indo yang pertama, peningkatan permintaan produk garment di pasar global.
Perkembangan teknologi dan munculnya platform e-commerce telah membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dengan meningkatnya minat konsumen terhadap produk garmen, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar di luar negeri. Yang kedua, peningkatan kesadaran konsumen akan produk berkelanjutan. Tren konsumsi yang berkelanjutan semakin berkembang, dan konsumen lebih memperhatikan dampak lingkungan dan etika produksi pada produk yang mereka beli. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang ini dengan menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan mempromosikan praktik produksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan teknologi produksi inovatif. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi produksi yang inovatif dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan efisiensi biaya yang lebih tinggi. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam industri garmen. Threat atau ancaman bagi PT Sadwa Indo yang pertama adalah persaingan yang ketat dalam industri garmen. Industri garmen sangat kompetitif dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan produk serupa. Persaingan yang ketat dapat mengakibatkan penurunan harga dan margin keuntungan perusahaan. Yang kedua, perubahan kebijakan perdagangan internasional. Perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak pada kemudahan impor dan ekspor, biaya logistik, serta akses ke pasar luar negeri. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan daya bersaing perusahaan di pasar global. Yang ketiga, resesi ekonomi global. Resesi ekonomi global dapat menyebabkan penurunan daya beli konsumen dan penurunan permintaan terhadap produk garmen. Perusahaan harus siap menghadapi situasi ini dengan strategi pemasaran yang tepat. Proses analisis SWOT. A. Kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan yang pertama adalah perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki legalitas yang lengkap, maka akan menjangkau pasar yang lebih luas. Ini bernilai A. Jadi seperti ketergantungan terhadap bahan baku impor, kualitas manajemen yang perlu ditingkatkan, tingginya tingkat pemutusan kontrak oleh pelanggan, risiko terhadap perubahan tren fashion, ini akan kalah karena legalitas perusahaan yang lengkap, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain yang menarik, kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar, dan reputasi yang baik ini telah mengalahkan akan kelemahan yang terdapat pada kelebihan perusahaan PT Sadwa Indo. Kondisi perusahaan yang kedua adalah perusahaan bisa berkembang, namun lebih banyak persaingan, maka perlu peningkatan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Untuk yang kedua ini, walaupun persaingannya sangat banyak, tapi perusahaan bisa berkembang dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kondisi perusahaan yang ketiga adalah perusahaan sulit berkembang, tapi masih memiliki peluang baik, maka perlu meningkatkan permintaan produk di pasar global. Memang perusahaan PT Sadwa ini memang sulit berkembang, tapi masih memiliki peluang yang baik dengan cara meningkatkan permintaan produk garmen di pasar global.
Jadi harus perlu peningkatan tersebut di pasar global untuk produk garment ini. Kondisi perusahaan yang keempat, perusahaan sangat sulit berkembang dan lebih banyak ancaman atau persaingan. Maka perlu meningkatkan strategi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain yang menarik. Perusahaan ini tuh memang benar-benar sangat sulit berkembang dan sangat banyak ancaman atau persaingan di beberapa perusahaan garment yang lain. Untuk itu, perlu meningkatkan strategi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain yang menarik, supaya bisa mengungguli perusahaan garment yang lainnya. Strategi dan kebijakan. Strategi manajemen pada PT SADUA Indo yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk dan desain untuk tetap bersaing di pasar fashion yang kompetitif. Di sini artinya adalah fokus kebutuhan pada pelanggan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualitas. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pabrik produksi yang handal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi produksi. Artinya di sini adalah memaksimalkan hasil atau output perusahaan dengan meminimalkan pengguna sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam proses produksi dengan memanfaatkan teknologi dan otomatisasi. Artinya di sini adalah meningkatkan nilai sebagai sebuah komponen kunci kesuksesan sebuah operasi bisnis yang dapat membawa perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi perusahaan pasar yang berkualitas. Yang keempat, mengembangkan lini produk yang berfokus pada keberlanjutan untuk menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Artinya di sini adalah membantu keberlanjutan ekonomi dengan membangun kredibilitas untuk upaya dan solusi bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan manajemen pada PT SADUA Indo yang di sini adalah menunjukkan keunggulan bisnis. Menunjukkan keunggulan bisnis yang terdapat pada PT SADUA Indo yang pertama adalah legalitas perusahaan yang lengkap tadi, mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan desain yang menarik, kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang besar, dan reputasi yang baik. Itu sudah suatu upaya yang terdapat pada PT SADUA Indo untuk mengungguli perusahaan atau PT-PT garment yang lain. Yang kedua adalah terus berinovasi. Terus berinovasi di sini adalah artinya menemukan ide-ide yang baru yang untuk mendapatkan nilai-nilai yang baru supaya bisa mengungguli PT atau garment-garment yang lain. Yang ketiga, memperbaiki sistem manajemen. Memperbaiki sistem manajemen di sini artinya bertindak sistematis, memastikan proses dan mencapai hasil yang telah direncanakan. Yang keempat, sangat perlu untuk merombak sistem manajerial yang ada dan menggantikan dengan sistem manajemen yang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Artinya di sini adalah mengevaluasi proses bisnis yang telah berlangsung. Yang kedua, mempertimbangkan kembali sarana prasarana yang telah digunakan. Dan yang ketiga adalah melakukan penilaian langsung terhadap sistem yang sudah berjalan. Apakah sudah baik atau masih perlu diperbaiki lagi. Hasil dari analisis SWOT. Output hasil analisis SWOT yang pertama adalah kondisi perusahaan. Perusahaan mampu berkembang baik karena telah memiliki legalitas yang lengkap, maka akan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, strategi perusahaan meningkatkan kualitas produk dan desain untuk tetap bersaing di pasar
yang kompetitif. Kebijakan menunjukkan keunggulan bisnis. Di sini nilai perusahaan adalah A karena PT Sadua Indo walaupun sulit berkembang, walaupun masih banyak persaingan yang terdapat pada garmen-garmen yang lain, tapi mampu mengungguli PT atau garmen yang lainnya. Kesimpulan, dari analisis sistem informasi manajemen di PT Sadua Indo dengan model SWOT yang telah dilakukan oleh penulis, PT Sadua Indo sudah berjalan dengan visi dan misi yang ada. Dari hasil analisis SWOT sesuai dengan gambar output hasil analisis SWOT yang didapatkan hasil bahwa nilai perusahaan adalah A. Dengan kondisi perusahaan mudah berkembang dengan baik, karena telah memiliki legalitas yang lengkap, maka akan menjangkau perusahaan yang lebih luas. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan desain untuk tetap bersaing di pasar fashion yang kompetitif, serta menerapkan kebijakan untuk menunjukkan keunggulan bisnisnya. Walaupun banyak persaingan yang ada, tapi PT Sadua Indo mampu bersaing dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada.